Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atau Allah. Kalau nenek moyang dulu disebut dengan Yang Hadilinwe. Nah, kata-kata Hadilinwe sebaya dengan Allah Akbar, artinya yang maha besar, sama maknanya itu loh. Maknanya sama itu loh. Apa yang saya bicarakan ini berdasarkan peninggalan nenek moyang, aset nenek moyang yang diberikan, yang dijawab Soro ke mbah saya, ke bapak saya, ke saya. Ini tanda bukti bahwa mantra-mantra nenek moyang kita sudah menyudutkan, sudah mematok, sudah memastikan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Hadi gitu loh. Karena Hadi itu artinya juga satu, Hadi artinya juga besar gitu loh. Artinya Tuhan itu maha besar. Sehingga apabila di dalam pernyataan daripada teman-teman kita, misalkan nenek moyang kita bersumber kepada Sang Hyang Toyo, kita tidak bisa mendukung karena tidak punya dasar gitu loh. Sehingga dengan nenek moyang kita memiliki agama yang disebut dengan agama Kapitayan, kita nggak bisa mendukung dan kita tidak sepakat karena dasar-dasar itu kita tidak punya. Nah, mungkin apabila teman-teman punya dasar-dasar yang kuat, maka bisa diajukan, diunggahkan. Karena yang disebut agama itu harus ada penganutnya, harus ada penganut dan ada panutan. Ya, kalau agama kita, panutan kita kan Kanjeng Nabi Rasul, penganutnya ya kita ini gitu loh. Terus kemudian Tuhannya Allah, jadi jelas itu Tuhannya Allah, ilmunya itu disebarkan oleh yaitu panutan, yaitu Kanjeng Nabi Rasul, diberikan atau dijabarkan kepada umatnya seperti kita ini. Dan kemudian seperti Sang Hyang Toyo, ya, Sang Hyang Toyo pun panutannya siapa, terus kemudian kalau dianggap agama harus punya kitab-kitabnya apa, sekarang masih ada kitabnya apa tidak. Kemudian kalau dulunya sudah dinyatakan nenek moyang kita adalah yaitu agamanya atau keyakinannya Sang Hyang Toyo, pada saat itu pasti banyak penganutnya. Dan sampai sekarang pun juga semakin banyak penganutnya. Nah, sekarang ini kita kebingungan apabila diperintah atau ditanya orang Sang Hyang Toyo itu penganutnya siapa, kita tidak punya bukti. Tapi kalau misalkan di aliran misalkan ilmu sejati itu panutannya juga ada, terus kemudian yang menganut juga banyak hingga sekarang. Itu pun di dalam aliran yang banyak sekali, bahkan ratusan itu pun juga memiliki agama Islam atau agama yang masuk di Indonesia. Mungkin agama Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lainnya, dan mereka juga memperdalam dengan keyakinan tersebut yang tertera di dalam yaitu aliran-aliran yang ada di Indonesia yang sudah disahkan oleh pemerintah lewat kejaksaan dan lain-lain. Sehingga aliran yang disebutkan lalu itu resmi karena sudah izin ke ada izin ke pemerintah gitu loh. Ya, ini juga janggal, Mbah, kalau ada orang yang menyatakan bahwa agama leluhur orang Jawa itu agama Kapitayan. Kenapa kok pada waktu itu tidak disahkan pemerintah? Kan ini janggal, Mbah. Ya mungkin gini, Mbak, mungkin saya luruskan, mungkin teman-teman kita tidak menyebut agama itu loh. Jadi Kapitayan bukan agama, mungkin salah persepsi atau kita salah dengar, atau mungkin teman-teman ada yang mungkin salah ucapan, penyampaian orang kadang-kadang salah karena kadang-kadang kita belum punya sumber, sudah kita mengklarifikasi, kita sudah bisa berucap, kita sudah menyatakan, kadang-kadang ada yang seperti itu. Sehingga apabila kita bedah apa kepercayaan daripada nenek moyang sebelum agama masuk, kita sulit sekali karena kita tidak punya dasar-dasar yang jelas atau bentuk-bentuk surat, bentuk-bentuk bersifat misal batu bertulis atau prasasti kita tidak punya yang jelas. Kita hanya bisa membedah kemungkinan kita hanya punya dasar-dasar mantra yang mungkin mantra ini bisa berumur ratusan tahun. Namun kita tidak tahu bahwa apabila ditanyakan nenek moyang kita sebelum agama kita masuk, maka apa agamanya, atau mungkin mereka nenek moyang bersembah kepada siapa, bagaimana caranya menyembah, dan nenek moyang menyebut apa. Sehingga kita tidak punya dasar yang kuat, walaupun toh di luar sana kita mengetahui bahwa nenek moyang kita dianggap menyembah dengan Kapitayan yang disembah adalah Sang Hyang Toyo. Namun kita juga tidak sependapat atau sepaham karena kita juga punya dasar-dasar sendiri. Apabila kita tidak punya fakta, kita tidak bisa bercerita karena hal ini rawan. Kalau nanti kita salah ucapan, sama juga kita melecehkan daripada nenek moyang kita sendiri. Namun kita punya mantra-mantra yang mana mantra ini berumur ratusan tahun. Mungkin kapan dibuat kita pun juga tidak tahu. Yang jelas mantra itu menyebutkan bahwa mantra ini dipakai untuk menolong orang. Mantra ini memohon kepada sang penguasa jagat raya ini dengan kata yaitu Yang Hadilinwe. Artinya Yang Hadilinwe itu sama juga dengan penyebutan Yang Maha Agung atau Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Tunggal atau Yang Maha Esa. Itu sama juga yaitu Tuhan itu satu. Seperti itu, Mbak. Sehingga kita tetap menghargai nenek moyang kita tidak bisa memberikan kepastian bahwa nenek moyang kita menyembah kepada setan, karena
kita tahu punya mantranya juga bersembah kepada Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu. Terus gini Mbak, jenengan kan paham sekali dengan aliran-aliran kepercayaan orang Jawa khususnya. Apakah jenengan pernah masuk atau pernah mempelajari atau pernah berkecimpung dalam kelompok tersebut? Kita memang pernah berkecimpung atau kita belajar ke beberapa aliran penggayat, namun kita dengan sengaja untuk mempelajari bagaimanakah ilmu-ilmu Jawa atau ilmu nenek moyang kita, yang mana bahwa leluhur kita juga mampu menciptakan aliran, dan aliran tersebut jumlahnya ratusan, banyak sekali. Dan kita hanya belajar beberapa aliran saja untuk bahan-bahan kita, agar kita lebih peka atau lebih mudah untuk bersembah kepada Sang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tahu sebagai studi banding, Mbak. Setelah kita memahami, dan sekitar tahun 1998 kita menghentikan aktivitas untuk mempelajari kepada aliran penggayat yang lain. Kita condong untuk mempelajari jati diri kita melewati dengan ajaran nenek moyang kita sendiri, itu bapak saya sendiri. Karena di dalam ajaran-ajaran dari nenek moyang kita lebih mendasar, dan nenek moyang kita selalu yaitu membongkar-bongkar jati diri kita yang ada di dalam jiwa raga kita. Karena kita apabila mati juga kita berbadan sukma, kita akan sendirian, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala aktivitas kita di dunia baik dan buruk. Sehingga ajaran-ajaran nenek moyang tidak hanya mengupas kehidupan di dunia, bahkan sampai di alam kekal atau alam kesempurnaan. Hingga di dalam ajaran nenek moyang kita tidak hanya mengupas tentang surga dan neraka, bahkan mengupas dengan alam kekal atau alam langgeng. Memang tidak sama apabila kita pelajari dengan agama, namun setidaknya bahwa acuan incaran daripada nenek moyang juga masuk akal, karena surga dan neraka merupakan pembagian yang mereka yang diloloskan menjadikan orang-orang yang berkenan suci, mereka melewati atau menempati ke surga, yang beribadah jahat atau kemurkaan mereka menempati atau melewati neraka. Namun di dalam ajaran nenek moyang tidak hanya di dalam surga dan neraka, masih ada perjalanan lagi yang dinamakan alam kekal atau alam langgeng, alam manunggal atau alam sempurna. Ya, tidak bisa bercerita banyak karena ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sensitif, sehingga kita hanya globalnya saja. Yang penting kita sebagai hamba Tuhan hanyalah bisa menyampaikan, mari kita berbuat baik kepada siapapun. Mumpung ada waktu, ada kesempatan, ada umur, kita jangan lupakan kita menyempatkan diri untuk berbakti kepada Tuhan, bersembah kepada Tuhan. Apabila kita nanti di akhir zaman kita tidak akan menyesal. Terima kasih. Itulah teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini, ya, berdasarkan dengan logika, data, dan fakta yang ada. Jadi kita membahas seperti ini bukan kita melecehkan kepercayaan yang lain, Mbah. Melainkan saya juga orang Jawa asli, orang Jawa Tulen, berdasarkan pengalaman serta ilmu dan kawruh peninggalan nenek moyang kami. Ya, di samping itu dari nenek moyang saya, dari bapak saya, ibu saya, mereka juga seorang muslim, bahkan mbak buyut saya yang pernah menduduki kepala desa, kemudian mbak saya juga pensiun, kemudian menjadi mudin. Tentu di dalam keluarga sedikit banyak memahami agama Islam, sehingga di dalam kita berpacu kepada ajaran-ajaran ilmu Jawa, tidak berarti kita meninggalkan ajaran agama, justru kita semakin memperdalamkan kebersamaan dengan pengalaman-pengalaman nenek moyang kita, agar kita mantap madat kepada Sang Pencipta alam. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itu dia penjelasan dari Mbah Gendul Jowo Montro. Kita menguak ilmu-ilmu dan kawruh peninggalan nenek moyang kita, utamanya nenek moyang leluhur Jawa, karena Mbah Gendul Jowo Montro ini dilahirkan dari keluarga Jawa, dan sejak kecil hingga kian ini beliau juga masih mempelajari ilmu-ilmu peninggalan nenek moyang kita. Nah, di samping itu Mbah Gendul juga merupakan keturunan dari keluarga muslim juga, terbukti dari mbah buyutnya. Bahkan belum ada pesawat, Mbah nggih. Mbah buyut jenengan juga sudah menunaikan ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu kami nanti amin. Suwun.